Oke, teman-teman bisa di-on-kan semua nggak kameranya? Minta tolong ya. Oke, kalau udah, saya langsung aja izin share screen. Oke, udah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah Kita, sehat ya, Mbak. oke, Alhamdulillah sehat. Kalau gitu, nggak usah perkenalan lagi ya, langsung saja. Tadi udah diperkenalkan sama Pak Mas Puri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama, sharing tentang ras model gitu. Nah, kebetulan ras model ini saya gunakan pada topik skripsi saya kayak gitu. Nanti kalau mau misalnya masih ada yang bingung, silahkan tanya aja, santai itu ya. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi. Nah, nanti kita akan belajar sedikit tentang apa itu CTT, kemudian IRT, pengertian dan kelebihan dari ras model, kemudian ada data dikotomi dan politomi, serta analisis data ras model. Untuk CTT sendiri, atau lebih dikenal dengan classical test theory, teori tes klasik, menurut Maulani dan Raharjo tahun 2014, ini merupakan suatu model pengukuran berdasarkan informasi yang didapatkan pada level skor tesnya. Nah, dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan CTT, ada beberapa parameter yang dapat digunakan. Seperti kita tahu itu ada tingkat kesukaran butir, daya beda pembeda butir, dan kualitas pengecohnya. CTT ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya untuk konsep pengukurannya itu mudah, menggunakan model matematika yang mudah, serta dapat digunakan atau diterapkan pada analisis untuk sampel yang ukurannya kecil, kayak gitu. Kemudian, selain ada kelebihan, ada kekurangan. Kurangannya yaitu di mana indeks bukti soal seperti tingkat kesukaran dan daya beda yang didapatkan dengan menggunakan CTT ini bergantung pada kemampuan respondennya. Artinya gini, bila ada siswa itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi, maka akan menjadikan suatu bukti soal itu kan mudah kayak gitu. Begitu pula sebaliknya bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah akan menjadikan suatu bukti soal itu memiliki tingkat kesukaran yang sukar kayak gitu atau sulit. Selanjutnya untuk IRT, karena tadi terdapat kekurangan dari CTT, ini dikembangkan sistem analisis baru atau model analisis baru bernama item response theory atau teori respon butir, yang mana merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan butir dengan membandingkan rata penampilan butir soal terhadap kemampuan kelompok yang diramalkan oleh model. Ini menurut Maulani dan Raharjo tahun 2014. IRT ini juga memiliki kekurangan, tentu saja berkebalikan dengan CTT tadi, bahwa ini memerlukan sampel dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian untuk model matematikanya ini lebih sukar dibandingkan dengan CTT tadi. Nah, untuk jenis model analisisnya ini, IRT ini memiliki 3 model. Yang pertama ada 1PL model atau One Parameter Logistic atau dikenal dengan RAS model. Yang kedua ada Two Parameter Logistic model. Ketiga, Three Parameter Logistic model. Nah, untuk model 2PL dan 3PL ini, silahkan nanti teman-teman cari sendiri informasinya. Di sini kita akan fokus pada ras modelnya saja atau model 1PL saja. Nah, selanjutnya ada pengertian dari ras model itu sendiri. Untuk ras model sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh George Ras pada tahun 1950-an.
seorang matematikawan dari Denmark yang menyatakan bahwa ras model tersebut juga dikenal dengan model probabilistik karena memprediksi probabilitas kebenaran dari masing-masing pertanyaan berdasarkan tingkat estimasi abilitas dan satu parameter pertanyaan yaitu tingkat kesukaran butir. Jadi dapat dianalisis untuk tingkat kesukaran butir dan juga tingkat abilitas siswanya. Kayak gitu. Kemudian untuk kelebihan dari ras modelnya ini sendiri, yang paling menonjol itu memiliki kemampuan melakukan prediksi terhadap data yang hilang didasarkan pada pola respon yang sistematis. Nah, contohnya itu kan misal dalam suatu hasil tes ulangan harian gitu, kan pasti ada siswa yang bahkan nggak menjawab soalnya, mengosongkan jawaban kayak gitu. Nah, apabila kita menggunakan pemodelan ras, itu bisa dianalisis kenapa data yang hilang tersebut bisa hilang kayak gitu. Next saja, kita kenalan dengan data dikotomi. Data politomi untuk data dikotomi sendiri itu sering untuk digunakan pada analisis data ya, pengukuran kayak gitu. Kita tahu apabila jawabannya benar itu skornya 1 dan jika jawabannya salah itu akan diberikan skor 0. Ini soal apa namanya? Penskorannya, kategori penskorannya itu saklek kayak gitu. Jadi nggak bisa dikembangkan. Kemudian berbeda dengan data politomi. Nah, kalau politomi ini lebih luas ya untuk pemberian kategori penskorannya. Nah, menurut Safarudin et al. Tahun 2012 ini menyatakan bahwa pemberian skor pada hasil tes yang terdiri dari 2 nilai atau lebih dalam suatu butir soal, penskorannya itu dilakukan langkah demi langkah, sehingga dalam proses analisis suatu butir soal tersebut, memperhitungkan tingkat kesukaran pada tiap langkah penyelesaiannya. Lanjut, untuk pengaplikasian ras model, karena kita akan fokus ke ras modelnya. Langkah yang pertama itu ada instalasi dari programnya sendiri. Untuk kemarin saya itu menggunakan program Ministep yang free trials. Itu dapat di-download pada laman berikut. Ini alamatnya. Nah, pada program Ministep ini karena free ya, jadi memiliki keterbatasan hanya mampu untuk menganalisis 25 item soal dengan 75 responden. Berbeda dengan yang memiliki lisensi begitu. Namanya programnya itu WinStep. Jadi tidak terbatas untuk analisis berapa butir soalnya, kemudian berapa jumlah respondennya itu tidak terbatas. Setelah melakukan instalasi di program Ministep tersebut, maka langkah selanjutnya adalah penyiapan data mentah. Nah, data mentah ini kita nanti siapkan di Excel, Microsoft Excel. Selanjutnya ada penyiapan berkas data dalam Ministep, kita set up nanti di program Ministep-nya. Selanjutnya adalah analisis peta right-nya atau person and item map. Untuk selanjutnya akan dilakukan analisis butir soalnya, seperti ada uji validitas, reliabilitas, daya beda, uji bias, dan lain sebagainya. Untuk analisis butir yang pertama itu item fit order untuk uji validitas butir. Ini menurut Bond et al. Tahun 2014, parameter yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian butir atau item fit itu terdapat 3 kriteria atau syarat. Yang pertama untuk nilai outfit mean square atau MNSQ, itu yang diterima nilainya rentangnya 0,5 sampai 1,5. Kemudian yang kedua nilai outfit Z standar ZSTD yang diterima itu nilainya minus 2 sampai 2. Kemudian 3 itu nilai point measure correlation, PT measure core yang diterima itu nilainya 0,4 sampai 0,85. Nah, apabila ditemukan butir soal dengan nilai outfit MNSQ dan PT measure core-nya itu di luar kriteria tersebut dan tetapi nilai ZSTD-nya masih dalam kriteria,
maka dapat dikatakan item atau butir soal tersebut masih dianggap fit atau valid gitu. Jadi artinya butir soal tersebut tetap dipertahankan, tidak perlu sampai dibuang atau digantikan oleh soal lain kayak gitu. Cuma perlu direvisi saja. Seperti contoh untuk soal yang nomor 15, 16, 18, 6, 25, 11, 14, ini kan untuk nilai outfit MNSQ CSTD-nya memenuhi semua untuk syarat-syaratnya. Namun, nilai PT Measure Core-nya ini berada di luar rentang tersebut. Ini bisa dilihat. Nah, maka dapat dikatakan untuk soal-soal tersebut masih dianggap valid. Cuma perlu dilakukan revisi. Selanjutnya untuk sebentar, trouble, ya. Analisis selanjutnya itu ada item measure atau untuk menguji tingkat kesukaran butir. Di sini terdapat beberapa kategori, di mana untuk nilai logit, apabila itu nilai logitnya semakin tinggi, maka dapat dikategorikan suatu butir soal itu memiliki tingkat kesukaran yang sangat sukar kayak gitu. Apabila nilai logiknya itu semakin rendah, maka soal tersebut dikatakan semakin mudah. Nah, untuk mengetahui tingkat kesukaran butirnya, itu dapat kita lihat pada kolom measure pada item measure order di program Unistep. Contohnya untuk soal nomor 15 ini, mendapatkan nilai measure-nya itu nilai logiknya 0,57, termasuk dalam kategori ini ya, sukar karena tidak lebih dari 1. Kemudian untuk soal yang nomor 1 ini adalah soal dengan kategori soal yang sedang begitu. Jadi didapatkan ini menurut contoh hanya 2 kategori, sulit dan juga sedang. Untuk nilai minnya atau rata-ratanya itu yang ideal adalah 0,00, kemudian standar deviasinya didapatkan ini 0,29. Untuk selanjutnya adalah summary statistik, di mana ini untuk mengetahui uji reliabilitas. Nah, untuk model RAS ini ada 2 yang akan diukur nilai reliabilitasnya, yaitu yang pertama percent reliability, yang kedua ada item reliability. Nah, untuk nilai dari alpha Cornbus ini menggunakan KR20, tetap pada berpedoman pendekatan klasik. Ini menurut Schwarzing tahun 2009. Apabila nilai alpha Cornbusnya itu berada pada nilai 0,0 sampai 0,19, itu menandakan instrumennya kurang reliable. Kemudian apabila rentangnya 0,79 sampai 1, ini dianggap instrumennya itu sangat reliable. Dilihat pada bagian ini untuk yang Cornbus alpha-nya. Nah, untuk interpretasi dari hasil analisis reliabilitas, ini untuk konsistensi jawaban dari siswa itu yang percent reliability 0,78, logiknya ini masuk dalam kategori cukup. Dan kualitas butir-butir soal dalam instrumen ini masih lemah. Ini didapatkan nilai logik 0,54. Sedangkan untuk nilai alpha Cornbusnya ini masuk dalam kriteria sangat reliable ya, 0,88. Hal ini berarti instrumen yang dibuat memiliki nilai koefisien reliabilitas yang bagus sekali. Untuk analisis selanjutnya ada White Map. Ini pada pemodelan RAS disajikan peta person item map. Nah, untuk bagian kanan sendiri ini merupakan
sebaran tingkat kesukaran butir soalnya. Kemudian bagian kiri ini merupakan sebaran dari abilitas siswa atau kemampuan siswanya. Nah, untuk soal yang nomor 15, ini adalah soal yang paling sukar. Dan untuk soal yang nomor 1, ini adalah soal yang paling mudah. Kemudian untuk kemampuan siswanya ini didapatkan dengan kode persennya 07P dan 08P ini adalah siswa yang memiliki abilitas tinggi. Untuk siswa yang memiliki abilitas yang rendah itu dikodekan 16P. Nah, untuk butir yang nomor 1, ini kan berada di luar batas 2 deviasi standar ya, ini T1, T1. Artinya probabilitas siswa untuk mengerjakan soal itu, probabilitas siswa untuk mengerjakan suatu soal dengan benar itu sangat besar. Jadi soal yang nomor 1 ini probabilitasnya sangat tinggi. Selanjutnya adalah person measure ya. Untuk tingkat abilitas siswa digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa dalam menjawab soal. Nah, tingkat abilitas siswa telah diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah berdasarkan nilai logik tiap persen. Nah, untuk pengkategoriannya sendiri ini didasarkan pada hasil nilai dari standar deviasi. Ya, pada contoh tadi didapatkan nilai logik 0,5, kemudian juga didasarkan pada nilai-nilai logik rata-rata logik persennya atau minnya ya, tadi di contohnya itu didapatkan 0,54. Jadi untuk pengkategoriannya ini untuk abilitas siswanya logik lebih dari 0,5 dikategorikan abilitas siswa memiliki abilitas yang tinggi. Kemudian apabila nilai logiknya kurang dari minus 0,54 ini pengkategorian abilitas siswanya ini rendah. Selanjutnya untuk contoh, nilai logik yang tertinggi menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan soal yang tinggi dalam hal berkorespondensi dengan kolom total skornya. Ini untuk person measure-nya. Nah, ini dapat dilihat. Ini kan diurutkan ya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah untuk nilai logiknya. Didapatkan siswa dengan nomor presensi 7 dan 8 ini sama, nilai logiknya itu 1,24, nomor 8 juga sama. Ini berarti siswa tersebut memiliki abilitas yang paling tinggi. Jadi mampu untuk mengerjakan soal dengan benar itu probabilitasnya tinggi. Kemudian informasi person measure ini berkaitan dengan item measure yang digambarkan dalam peta PET-nya, itu seberapa besar kemampuan siswa untuk menjawab butir soal yang tersedia. Next saja untuk person fit order. Pemodelan RAS juga bisa mendeteksi jika ada individu yang pola responnya itu tidak sesuai atau berbeda. Yang dimaksud pola respon yang berbeda adalah adanya ketidaksesuaian jawaban yang diberikan berdasarkan abilitasnya dibandingkan model idealnya. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri itu sama dengan untuk memeriksa kesesuaian butir soal atau item fit. Ada 3 syarat atau kriteria. Sama, tadi ada MNSQ, kemudian CSTD, dan PT Measure Core. Selanjutnya, apabila ditemukan nilai MNSQ dan PT Measure Core tidak memenuhi kriteria, akan tetapi CSTD-nya memenuhi, maka siswa tergolong memiliki pola respon yang tidak fit dan akan diperiksa lebih lanjut melalui skalogram. Nah, berdasarkan contoh, ini siswa dengan nomor persen 24 memiliki outfit CSTD dan nilai PT Measure Core-nya ini di luar kriteria, maka nanti dapat diperiksa lebih lanjut melalui skalogram. Ini juga
Untuk siswa yang nomor 26 sama, untuk outfit di STD-nya di luar kriteria tersebut. Nah, untuk skalogram sendiri itu apa? Skalogram ini menampilkan informasi pola respon yang tidak biasa dari person measure bisa diketahui lebih jauh. Nah, keutamaannya itu dapat mendeteksi adanya kecurangan, yaitu siswa saling menyontek. Indikasi awalnya adalah dengan melihat jika didapati nilai person logit yang sama. Untuk tampilannya sebagai berikut. Ini adalah tampilan skalogramnya. Untuk sebelah kanan adalah itemnya, dimulai dari nomor soal yang paling mudah hingga paling sukar. Ini bacanya soal nomor 1, kemudian soal nomor 14, nomor 11, kemudian yang terakhir nih soal nomor 24. Atas dan bawah sama. Untuk sebelah kiri ini adalah persennya, dan paling pojok kanan ini adalah kode dari persennya. Pas sebagai contoh, untuk siswa yang dengan kode 29P memiliki nilai logit abilitas sebesar 1,08 yang masuk dalam kategori abilitas tinggi dan sedang. Akan tetapi, siswa nomor 29P tersebut tidak cermat dalam menjawab soal yang nomor 1. Ini 0 ya, ditandakan. Jadi, seharusnya untuk jika persennya itu memiliki nilai logik yang lebih tinggi dari butir soalnya, maka seharusnya dia lebih mampu menjawab kayak gitu. Namun sayangnya untuk persen nomor 29P ini belum mampu menjawab soal dengan benar ya, untuk soal yang mudah. Selanjutnya untuk siswa dengan kode 15L ini terindikasi hanya menebak jawaban benar atau lagi guess yang memiliki nilai logit abilitas yang lebih rendah sebesar min 0,38 dibandingkan dengan nilai logit nomor soal 15 sebesar 0,57. Ini ya. Nomor 15 ini mampu menjawab. Jadi dapat dimungkinkan bahwa siswa dengan nomor absen 15 tersebut hanya menebak jawaban saja. Tidak benar-benar memahami konsep atau materi yang diujikan. Untuk analisis selanjutnya itu item div ya, uji bias. Nah, suatu pengukuran yang valid, salah satu ukurannya adalah instrumen dan butir soal yang digunakan ini tidak mengandung bias. Suatu instrumen atau butir soal disebut bias jika didapati satu individu dengan karakteristik tertentu lebih diuntungkan dibandingkan individu lain dengan karakteristik lain. Contohnya seperti ini. Misalnya ini didasarkan pada jenis gender atau jenis kelamin peserta tesnya atau respondennya. Di mana apabila contohnya soal nomor 1 dan nomor 2 itu mudah diselesaikan oleh siswa berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Bisa juga mungkin nanti dianalisis berdasarkan domisili siswa. Misal ada yang tinggal di desa atau kota, kayak gitu ini bisa dianalisis menggunakan item div pada pemodelan ras. Misal peserta didik yang domisilinya kota itu lebih mampu mengerjakan soal dibandingkan dengan siswa yang tinggal di desa. Itu bisa dianalisis. Apabila butir terdeteksi div, ini memiliki nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05. Untuk contohnya sendiri, ini tidak ada yang di bawah 0,05. Jadi tidak ada soal yang perlu diganti atau dirubah seperti itu. Tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya ada grafik di sini. Nah, berdasarkan grafik tersebut, ini untuk yang tanda segitiga biru,
ya. Kemudian kotak orange dan ini segitiga hijau. Ini hijau adalah minnya rata-ratanya, rata-rata skor nilai logiknya. Ini adalah perempuan, skor logik yang perempuan, yang orange. Kemudian yang ini yang biru, nilai logik dari siswa laki-laki. Nah, terlihat bahwa apabila nilai logiknya ini semakin rendah, semakin minus, ini menandakan soal tersebut mudah untuk dikerjakan. Nah, ini untuk laki-lakinya sendiri didapatkan ada 14 logit, ya, 14 logit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ya, 14. Yang memiliki div measure-nya di bawah, semakin minus, semakin ke bawah kayak gitu, ini menandakan bahwa jenis kelamin laki-laki ini lebih mudah dalam mengerjakan soal dengan benar dibandingkan dengan siswa berjenis kelamin perempuan. Seperti itu untuk uji item div-nya. Selanjutnya ada buku referensinya. Ini yang saya gunakan itu ada 2. Pengarangnya itu sama dari Bambang Sumintono dan Wahyu Widiarso. Penerbitnya itu dari Trim Komunikata. Oke, mungkin itu yang materi itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah langsung pengaplikasiannya saja nih, teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, monggo.